Ya, itu tadi pemirsa yang menjadi pertanyaan besar. Apakah gelar perkara khusus ini dapat menjadi titik terang atau justru sebaliknya ini dapat memperkeruh polemik yang saat ini sudah terjadi atas kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Langsung saja pemirsa kita bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah hadir Bang Abdul Gofur Sangaji yang merupakan pengacara dari Roy Suryo CS. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Sangaji. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Windy. Ya, tentunya tidak seru nih kalau hanya Bang Sangaji ada yang di sini. Kita juga telah terhubung dari pihak pelapor, ya ini dari Ade Darmanon, pelapor dari Roy Suryo CS. Bang Ade, selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Bang Ade saat ini sedang dalam perjalanan. Nanti kita tunggu ya Bang Ade untuk hadir di studio. Baik. Dan juga telah terhubung juga bersama kami Prof. Hipnu Nugroho selaku ahli hukum pidana Universitas Sudirman. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mbak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, dan tentunya ini menjadi perbincangan yang menarik. Tentunya setelah Polda Metro Jaya telah resmi mengumumkan bahwa gelar perkara khusus ini telah disampaikan bagaimana hasilnya. Dari Bang Sangaji terlebih dahulu, apakah sepakat dengan hasil yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya? Adakah kejanggalan-kejanggalan yang tidak terima dengan ungkapan dari Polda Metro Jaya tersebut? Ya, saya pikir Mbak Windy karena kebetulan saya sebagai salah satu tim kuasa hukum yang mengikuti gelar perkara itu, untuk sesi yang pertama itu kan klaster 1 ya, tersangka yang klaster 1. Saya ikut sampai selesai. Artinya kemudian yang untuk yang klaster 2 yang kita sebut RRT ya, maskot lah dalam perkara ini gitu ya. Saya juga ikut. Saya intinya apa yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam konferensi pers kemarin, saya kira itu sudah merangkum semua proses gelar perkara yang kami ikuti dari pagi jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi tidak ada hal yang mereka tutup-tutupi, tidak ada hal yang mereka sembunyikan gitu. Enggak, saya pikir itu semuanya sudah clear gitu ya. Intinya adalah kemarin itu justru kami berterima kasih kepada Polda Metro Jaya ya. Ini ada Bang Ade juga nih ya. Ya. Polda Metro Jaya mengambil satu langkah yang cukup progresif dibanding ketika gelar perkara dilakukan di Bareskrim Polri pada saat TPUA melaporkan Pak Jokowi dengan dugaan pasal 263 ayat 1 ayat 2 terkait dengan pemalsuan dokumen. Tapi kemarin begitu kami berdebat, saya juga ada debat dengan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi terkait dengan alasan yuridis, tapi kemudian Polda Metro Jaya mengambil satu win-win solution yang juga didukung oleh Ombudsman, karena yang hadir saat itu di gelar perkara juga adalah Ombudsman. Pak Dir setuju ya, Pak Direktur Tindak Pidana Reserse Kriminal Umum setuju bahwa ya sudah kita buka aja ijazah ini supaya tidak ada lagi polemik di masyarakat dan kita berikan satu kepastian bahwa ijazah ini telah disita oleh Polda Metro Jaya dan sudah berada di kekuasaan Polda Metro Jaya. Jadi di menit-menit akhir itu Mbak Windy ya, saya perlu agak dramatis juga tuh. Jadi setelah melalui satu proses debat hukum yang cukup sengit dan cukup seru melibatkan Bang Ade juga dan tim kuasa hukum Pak Jokowi, akhirnya Pak Direktur Reserse Kriminal Umum mengambil satu sikap yang menurut saya sangat progresif. Beliau mengatakan bahwa ya sudah, saya tampung aspirasi kedua belah pihak, ya. Sama-sama mari kita sepakat ya. Oke, kita sepakat. Ditunjukin langsung. Deng. Wah, langsung kemu kata ijazahnya. Dan saya kebetulan salah satu tim kuasa hukum yang melihat ijazah Pak Jokowi itu dalam jarak yang sangat dekat. Saya amati ya. Berapa kali itu saya lihat, penasaran juga, oh ini ternyata ijazah Pak Jokowi Widodo kayak gini ya. Jadi nggak beda jauh sebenarnya dengan yang sudah beredar. Cuman menarik aja kita bisa lihat aslinya langsung. Asli dalam arti bukan asli ya, tapi kita bisa lihat barang buktinya secara langsung gitu. Ya. Nah, Bang Ade ini saat ini sudah hadir. Tadi kita sempat sapa melalui Zoom, tapi saat ini sudah hadir di studio. Selamat malam, Bang Ade. Tentunya tadi sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Bang Sangaji. Artinya, Bang Ade sendiri melihatnya, ini kan statusnya berarti tetap sama tersangka. Dan juga sudah diperlihatkan bahwa ijazah tersebut dari pihak kepolisian dan langkahnya disebut progresif. Dari Bang Ade sendiri melihatnya seperti apa? Saya nggak kaget. Ketika kemudian teman-teman melihat, itu pasti sama aja. Tetap aja bahwa ini perkara lanjut, tidak akan dipercayai, sekarang mengarah ke foto lagi.
Mbak Win. Fotonya lah, itu masih baru lah. Tetapi yang penting bahwa ada 3 hal yang saya lihat kita bisa sampaikan kepada publik. Bahwa yang dikatakan nggak ada emboss, ada. Yang dikatakan tidak ada lintas tempel, ada. Yang dikatakan tidak ada watermark, itu ada. Nah, itu sudah menjawab publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun katakanlah fotonya masih baru, itu haknya Resurya lah. Artinya, ya kita nggak tahu mau ngomong apa lagi. Yang penting yang jelas bahwa dari tidak ada menjadi ada sudah. Ya kan? Bang Rizal Fadilah yang kemarin sudah menggaung-gaungkan, nggak ada ijazahnya, tunjukin kalau ada. Bang Rizal sudah melihat, ya kan? Terus teman-teman seperti Bang Kosi, ya Bang Kosi Nudin juga mengatakan bahwa mana ijazahnya? Ada, kan itu. Persoalan asli atau palsu, ya kan? Kita jangan menjustifikasi. Disinilah pidananya, bahwa ketika kita mengungkapkan terus bahwa hal yang belum kita ketahui 100% keaslian maupun palsunya, kita sudah menjustifikasi. Nah itulah peristiwanya. Itu yang bisa saya sampaikan pada. Baik. Prof. Hipnu, ini artinya dari pihak kepolisian sendiri sudah mengakomodir kedua belah pihak dengan memberikan apa yang dituntut oleh pihak terlapor dan juga dari pelapor sendiri juga menengahi. Artinya setiap barang bukti yang diperlihatkan ini dapat dipertanggungjawabkan, begitu Prof. Hipnu? Ya, gini Mbak, jadi gelar perkara itu sebagai bentuk untuk memastikan bahwa perkara yang akan diperiksa, yang akan dilanjutkan pada persidangan sesuai dengan koridor hukum. Koridor hukum apa? Tentang buktinya, tentang statusnya, tentang penyidikannya, tentang perencanaan selanjutnya ke depan ketika pelimpahan. Dan yang terakhir adalah tentang meminimalisir terjadinya pra-peradilan. Nah, disinilah yang saya kira hati-hati sekali sebagai Polda Metro untuk menentukan suatu perkara ini yang sebagai bentuk keterbukaan, baik terlapor, baik pelapor dikumpulkan. Ini loh keadaan. Dan itu bukti itu masih bukti versi penyidik. Oleh karena itu Bang Ade betul, masalah asli itu nanti persidangan. Ini penyidik, artinya bukti-bukti yang akan dilimpahkan itu sudah memenuhi peraturan perundang yang ada. Karena kalau tidak, potensi hak Masa Ngaji bisa melakukan pra-peradilan. Lah ini diminimalisir sekali supaya tidak terjadi. Lah disinilah tingkat kehati-hatinya sehingga suatu saat ini perkara ini berjalan dengan cepat, lanjut dan selesai. Begitu Mbak, saya kira menurut saya. Iya, Bang Sanghaji, dari bukti-bukti ataupun tadi sempat diperlihatkan ijazahnya sudah terpuaskan. Apakah masih ada tanda tanya lagi? Ya, saya sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Windy, terima kasih Prof. Hipnu atas argumentasi hukumnya yang mendidik publik ya. Mudah-mudahan ini juga bagian dari edukasi hukum kepada masyarakat gitu ya. Saya ingin koreksi dulu apa yang disampaikan oleh Bang Ade ya. Bang Ade menyampaikan ada emboss lah, ada watermark lah, ada lintasan stempel lah. Saya berkali-kali mengatakan bahwa itu tidak bisa kita pastikan hanya dengan melihat ijazah. Kenapa? Karena Pak Ade ini juga Bang Ade salah satu pihak yang tidak maju ke depan pada saat detik-detik menegangkan ijazah itu dibuka. Saya pastikan Bang Ade nggak ada di depan. Dia nggak bersama kami yang melihat ijazah itu. Bang Ade duduk di kursi, kurang lebih jarak mungkin sekitar 10 meter ya Bang? Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Segini. Ya, 3-4 meter. 3-4 meter lah. Tapi untuk mengamati emboss, kemudian watermark, itu kan tidak bisa hanya kita lihat begitu saja gitu dalam Mbak Windy ya. mata. Nggak bisa lihat dengan kasat mata. Jadi tidak ada, Jadi bukan berarti tidak melihat, tetapi kan ada perwakilan. Satu-satu dulu. Tidak ada emboss, tidak ada watermark. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Sudah ada, karena saya yang melihat kok. Oh, tidak ada sama sekali? Tidak ada. Saya pastikan itu tidak ada, karena saya yang melihat soalnya. Ya, meskipun saya bukan orang yang ahli seperti Mas Roy ya dan Bang Rismon gitu ya. Karena gini, kami juga dibatasi tidak boleh megang dan tidak boleh menyentuh ijazah. Kalau kita mau bicara pembuktian ijazah, seperti kita misalnya menganalogikan seperti pembuktian mata uang, ya. Ini pembuktian mata uang kan seperti yang sering disampaikan oleh Bang Ade dan teman-teman dari kubunya Pak Jokowi ya, bahwa kalau sudah dinyatakan asli oleh Bank Indonesia berarti selesai. Oh enggak seperti itu, enggak sesederhana itu. Di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019
itu tentang pengelolaan mata uangnya diatur bahwa suatu mata uang yang diduga palsu harus ditarik oleh Bank Indonesia, kemudian akan diterawang, akan diperiksa semua komponen-komponen mata uangnya, baik ciri fisik, ciri umum maupun ciri khusus gitu. Nah, saya melihat kemarin sebetulnya belum menjawab pokok persoalan kita tentang asli atau palsu. Yang kemarin diambil oleh Polda Metro Jaya, satu langkah strategisnya adalah memastikan barang bukti ijazah Pak Joko Widodo sudah disita secara sah berdasarkan pasal 39 KUHP. Jadi tidak ada lagi pertanyaan dari pihak kami barang bukti itu ada atau enggak sih di Polda Metro Jaya. Ternyata udah ada gitu loh Mbak Windy. Ya, berdasarkan hasil gelar perkara khusus kemarin. Tetapi untuk menentukan ini asli atau palsu, saya setuju dengan Prof. Hipnu bahwa forum gelar perkara khusus itu bukan tempatnya. Karena itu hanya memperlihatkan barang bukti. Tetapi tidak menguji keaslian sah asli atau palsu. Tentu ranah hukumnya kan akan ada gitu. Ya, kita akan melihat pada tahapan-tahapan penegakan hukum selanjutnya. Jadi kalau dikatakan puas atau tidak puas, menurut kami berterima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah satu langkah lebih maju memberikan kepastian terkait dengan status ijazah Pak Joko Widodo yang sudah disita, tetapi puas dalam hal pembuktian ini asli atau palsu, ya tentu bukan forumnya digelar perkara khusus. Tapi masih palsu Bang ya? Masih palsu. Ya, berdasarkannya Mas Roy dan Bang Rismon masih palsu. Kata siapa? Menurut Abang palsu? Ya, saya tidak punya kompetensi untuk menentukan asli atau palsu ya. Nanti kita lihat di pengadilan tentunya itu. Tapi yang paling menarik adalah ancaman ini cukup besar, 12 tahun penjara. Nanti kita bahas lebih lanjut nih. Bagaimana nanti sesaat lagi pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Ade, tadi rasanya kayaknya sepertinya Bang Ade masih ada yang ingin disampaikan. Terutama untuk menanggapi bagaimana pernyataan dari Bang Sangaji. Bang Sangaji ternyata sudah melihat langsung bagaimana dari ijazah tersebut. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Saya tidak membantah abang saya, Bang Sangaji. Dia memang ada di situ dan ganteng sekali hari itu. Dia ada, beliau ada, semua ada. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ada salah satu pengacara Bapak Egy Sujana, Bang Egy ya. Nah, suasana itu saya mengulang lagi bahwa memang dia sempat takjub sekali. Itu menurut dia ya, bukan menurut saya. Jadi kalau mau komplain ke sana, jangan ke saya. Nanti juga bisa diundang oleh TV One itu, Ibu Eli dan Eti. Jadi Ibu Eli dan Eti melihat dan beliau sangat terkesan menurut beliau ya. Tapi kembali lagi bahwa kemudian ini adalah asli atau palsu. Itu kembali ke keyakinan dari teman-teman. Kalau pihak sebelah pasti tidak akan pernah asli. Ya, walaupun misalkan ya, embos ada garis lintasan stempel, kemudian ada watermark, kemudian pernyataan UGM, kemudian pernyataan memang berkas-berkas pruri, kemudian mencetak ya, terus kemudian KPU yang memang itu dipakai untuk wali kota, gubernur dan presiden Republik Indonesia. Bahwa saat ini memang negara hadir. Kepolisian negara Republik Indonesia ini hadir untuk kita semua. Bahwa apa yang disampaikan Ombudsman pada saat itu, karena saya juga sempat menanggapi persoalan itu, mengatakan bahwa kita jangan menabrak pasal 39 dan 44. Karena barang bukti ada di situ. Itu menjadi perbincangan tetapi bukan perdebatan. Dikit-dikit aja sih. Ya, Ombudsman juga menyampaikan bahwa kalau normatif memang, tetapi ini harus berbicara di atasnya. Nah, tetapi kalau berbicara di atasnya, ya yang penting Pak Dir mau bertanggung jawab. Tapi Pak Dir mengambil satu langkah bagus. Bang Ade, pasal 39, Bang Ade, sebentar. Pasal 39 dan 44 tentang apa sih? Tentang barang bukti yang tidak boleh dibuka. Saya ada di sini. Mau dibacakan? Mau dibacakan, Bang Sangaji? Boleh. Jadi, kalau mau dibacakan boleh, Bang. Pasal 39 itu dan 44 itu KUHP ya. Jadi gini, saya lanjutkan dulu. Nanti kita cari. Nanti kita cari. Jadi gini, karena itu saya tidak hafal pasal, nggak kayak Bang Sangaji. Detail dia. Dia kan penghafal pasal. Nah, jadi artinya bahwa mengambil satu keputusan yang tepat bahwa ini sudah publik dan diperlihatkan oleh lawyer-lawyer, teman-teman lawyer yang di pihak di sebelah maupun prinsipal. Nah, yang saya lihat keadaan pada saat itu memang agak senyap sedikit.
Senyap sedikit. Senyap sedikit, dan mungkin karena itu tadi Bang Rizal Fadila ya, kan itu dari dulu Bang Rizal saya lihat di TV manapun nggak ada ijazahnya, selalu ngomongnya selalu begitu. Tetapi mungkin takjub juga beliau sehingga melihat bahwa memang kita nggak bohong kok. Dari dulu ada ijazahnya kok. Baik. Cuman kan teman-teman ini kan pengennya meneliti, bukan mau melihat loh Mbak. Terkhusus Ya. Roy Suryo dan Rismon. Tapi sebenarnya kan Bang Sangaji, boleh koreksi saya. Baik, Sebenarnya memang dari awal itu kan hanya ingin membuktikan bahwa objek ini ada atau tidak. Makanya dengan demikian digelar perkara khusus tersebut. Oh iya, karena begini Mbak Windy ya, kalau Bang Ade belum hafal pasal 39 dan 44, saya Diapalin kasih dulu. penjelasannya ya. Jadi di pasal 39 KUHP itu terkait dengan penyitaan barang bukti. Barang bukti itu kualifikasinya ada 5 ya. Dan itu kualifikasinya sangat-sangat limitatif. Yang pertama adalah barang bukti itu barang hasil kejahatan, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, barang yang digunakan untuk membantu proses kejahatan, barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, dan barang yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Nah kemarin pada saat gelar perkara, penyidik menyampaikan bahwa status barang bukti ini pasal 39, berdasarkan pasal 39 itu masuknya ke pasal 39 yang poin E, bahwa ijazah Pak Joko Widodo berkaitan dengan suatu suatu dugaan tindak pidana. Ya, jadi itu clear itu. Nah, kalau pasal 44 itu terkait dengan barang sitaan yang ditaruh di rumah sitaan negara, sehingga penyidik meminta izin dari kedua belah pihak supaya barang bukti ini bisa kemudian ditampilkan tanpa kemudian kedua belah pihak saling bantah-membantah gitu. Dan saya pikir itu satu langkah yang lebih progresif dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Nah, terkait dengan diperlihatkan kepada kami dan terutama adalah kepada Mas Roy dan CS-nya itu, saya pikir itu dari aspek formalitas penyitaan barang bukti yang diatur tadi dalam pasal 39, sebenarnya itu memberikan satu kepastian bahwa barang bukti ini ada kok di kami, tidak kemana-mana. Karena kenapa? Dari semua pasal yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka, yaitu 310, 311, dialternatifkan dengan 27A Undang-Undang ITE, ini kan terkait dengan penghasutan dan pencemaran nama baik. Ini satu kualifikasi delik ya. Ya. Nah, karena ini terkait dengan objek ijazah, pencemaran nama baik diduga ini terkait dengan objek ijazah, maka penyidik harus bisa memberikan kepastian kepada para tersangka. Nah, saya pikir beda dengan di tahap penyelidikan waktu di Barreskrim Polri. Kenapa penyidik Barreskrim Polri atau penyelidik tidak mau menampilkan ijazah? Mungkin karena belum ada penetapan tersangka gitu. Baik. Tapi ketika sudah ada penetapan tersangka, tersangka kan harus tahu dalam perkara apa dia ditetapkan sebagai tersangka, Baik. dengan alat bukti apa dia ditetapkan sebagai tersangka, dan dengan barang bukti apa dia ditetapkan sebagai tersangka. Baik. Karena barang bukti dan alat bukti, ingat, ini bagian dari kekuatan pembuktian. Iya, Prof. Hipnu, dari pihak kepolisian sendiri tadi Anda menyebutkan bahwa ini meminimalisir adanya langkah ke pra-peradilan. Sebenarnya mengapa demikian? Ya, jadi begini Mbak, suatu proses peradilan itu apa cepat untuk meminimalisir terjadinya pra-peradilan. Pra-peradilan itu adalah sebagai kontrol terhadap negara, dalam hal ini adalah penyidik Polda Metro, apakah langkah penetapan tersangka, apakah penetapan penyitaan, apakah penggeledahan terhadap upaya-upaya paksa yang lain itu sesuai dengan hukum atau tidak. Nah, disinilah yang dilakukan terhadap meminimalisir tadi. Nah, oleh karena itu, Bang Sangaji, Bang Ade, ini yang menarik, kalau toh ini memang asli, yang kemudian kemarin pada waktu penentuan itu berdasarkan bukti yang katakanlah tidak asli, berdasarkan namanya unggahan IT. Nah, berarti kan ada suatu objek kesesatan yang ditentukan pada saat penentuan tersangka. Nah, itu loh. Karena kajian ini yang menurut saya, kajian ini yang jadikan bahwa pada saat itu belum diperlihatkan. Ini loh yang terjadi. Ini loh yang terjadi. Sehingga kalau kita melihat sebagai bentuk kontrol pra-peradilan, itu adalah satu, penetapan tersangka 2 alat bukti. Saya kira cukup karena 100. Kemudian yang kedua, terhadap langkah-langkah pemeriksaan, saya kira semua sudah diperiksa. Yang ketiga, pernyataan tadi, bukti sebagai primer evidence tadi, itu yang mana yang dijadikan penetapan tersangka? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah ketika barang yang dijadikan tersangka itu relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah,
pertanyaan sekarang yang akan menjadi problem nanti bangsa Bang Ade adalah cut off-nya sejak progres gelar perkara kedua baru terlihat oh ini yang diperlihatkan. Padahal yang kemarin diskusinya adalah barang yang terjadi dalam dunia IT. Nah, pada penetapan tersangka mana? IT atau yang sekarang? Nah, itu saya kira sebagai kontrol diskusi ke depan juga sangat menarik untuk Bang Sangaji untuk melihatkan seperti itu. Karena melihat barang yang dikatakan tanda petik sekarang baru lihat sekarang. Padahal yang kemarin berdasarkan bukti-bukti unggahan IT. Baik. Apakah itu sebagai barang bukti? Saya kira belum, kan Belum. gitu. Baik. Nah, sekarang sebagai barang bukti baru dilihatkan sekarang. Gitu, Mbak. Menurut saya seperti ini Ya. yang akan menggelidik permasalahan kedepannya seperti itu. Permasalahan kedepannya nanti Bang Sangaji, langkah apa yang nanti akan diambil, ditahan dulu. Selepas jeda pemirsa, kami masih akan kembali. Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa ini disangkakan pasal berlapis dengan ancamannya tidak main-main. Ini adalah 12 tahun penjara. Nah, Bang Sangaji, ini langkah apa selanjutnya? Mengingat dari pasal-pasal yang dijerat ini, pasal berlapis, Bang Sangaji. Oke, makasih Mbak Windy ya. Ini momen yang bagus juga nih, supaya kita bisa memberikan edukasi hukum juga kepada masyarakat ya. Jadi sebetulnya dalam literatur ilmu hukum pidana, tidak dikenal istilah pasal berlapis ya. Di dalam literatur ilmu hukum pidana ya, pasal berlapis itu hanya istilah masyarakat atau istilah yang digaungkan oleh media ya. Pasal berlapis itu di dalam ilmu hukum pidana material itu sebetulnya terkait dengan konsep konkursus atau summon law atau gabungan tindak pidana. Jadi seseorang melakukan beberapa perbuatan atau satu perbuatan tapi kemudian melanggar beberapa pasal. Itu yang sebetulnya disebut sebagai konkursus atau gabungan tindak pidana atau summon law. Nah, di dalam ilmu hukum pidana itu kan dikenal dua bentuk gabungan tindak pidana. Ada yang idealis dan ada yang realis. Tapi kan nah, intinya dalam perkara ini, ini adalah 12. yes, betul. Gitu. Karena Karena memang begitu gabungan dulu. tindak pidana itu kalau dipakai itu biasanya akan diperberat hukumannya gitu. Nah, dari semua pasal yang diberlakukan oleh penyidik dalam konteks penetapan tersangka ini, kami melihat bahwa ada beberapa kualifikasi delik yang sebetulnya sangat tidak tepat sesuai dengan peristiwa hukum yang diduga adalah hukum pidana gitu. Yaitu pengerusakan dokumen elektronik 32 dan 35. Karena ini ancamannya yang paling berat. Nah, kemarin pada saat gelar perkara khusus, kebetulan di sesi kedua Bang Ade sudah tidak ikut lagi karena Bang Ade di quote and quote oleh Bang Rismon disuruh keluar gitu loh. Keberatan. Ya keberatan, akhirnya Bang Ade keluar. Keberatan. Nah, di sesi kedua itu Dan Mas Roy bersyukur tuh. Oh gitu ya. Karena bisa. Kan abang tahu kan. Ya, jadi Bang Rismon kemudian Mas Roy itu sudah mempresentasikan gitu bahwa pasal 32 dan pasal 35 ini jauh lah daripada unsur-unsur deliknya gitu. Nah, langkah ke depannya langkah yang akan kami lakukan ke depan setelah gelar perkara khusus ini berdasarkan juga hasil diskusi kami dengan penyidik Polda Metro Jaya, yaitu kami akan fokus untuk menghadirkan saksi ade charge, saksi meringankan dan ahli meringankan. Dan dalam waktu dekat Polda Metro Jaya akan mengagendakan supaya saksi dan ahli meringankan yang akan kami hadirkan itu agar segera selesai diperiksa. Dan kemudian setelah itu penyidik berencana untuk memanggil 5 tersangka lainnya dalam klaster 1. Mungkin Baik. setelah pemeriksaan itu selesai, berarti penyidik akan melakukan pemberkasan berkas perkara dan kemudian melakukan tahap 1 yaitu pelimpahan termasuk berkas. kesiapan dari klien Bang Sangaji apabila nanti opsinya adalah penahanan. Kalau bicara penahanan, dari awal kami yakin bahwa tidak akan dilakukan penahanan. Kenapa? Baik. Karena berdasarkan pasal 21 ayat 1 dan pasal 21 ayat 4 KUHP, ya, penahanan itu kan didasarkan pada 2 syarat utama. Syarat objektifnya adalah ancaman pidananya harus di atas 5 tahun dan syarat subjektifnya adalah dikhawatirkan melarikan diri. Menurut kami, dari pasal 21 ayat 1 dan 21 ayat 4 KUHP, kami melihat bahwa penyidik dari awal tidak mau melakukan penahanan karena belum yakin terhadap uraian atau analisa yuridis di dalam unsur-unsur delik yang ada dalam pasal 32 dan pasal 35 sehingga penyidik tidak mau mengambil risiko. Apalagi kemarin setelah Mas Roy, Bang Rismon mempresentasikan analisa ilmiah mereka, itu malah membuat penyidik tambah belum yakin lagi bahwa unsur pidana di pasal 32 dan 35 yang ancaman pidananya lebih berat itu belum terpenuhi. Baik, Bang Ade, kemungkinan tidak ditahan. Bahwa saat ini Polda Metro sudah menjalankan syarat objektif ya. Jadi syarat objektif sudah dijalankan. Sekarang kami sebagai pelapor, baik itu Pak Joko Widodo maupun pelapor-pelapor lainnya, itu bermohon untuk menjalankan syarat subjektif
oleh penyidik. Artinya begini, kita sudah memberikan ruang, ya, semua sudah diberikan ruang. Gelar perkara. Nah, maksud saya adalah ini tidak akan berhenti seperti yang kita perkirakan kalau diperlihatkan case close. Atau selesai dalam artian tidak diungkit-ungkit lagi bahwa nggak ada ijazahnya. Tapi ini tetap pidana berulang menurut saya. Sehingga saya tetap mendorong Polda Metro Jaya untuk tetap melakukan upaya-upaya termasuk secara subjektif dia untuk melakukan penahanan. Kenapa? Ini udah kelewatan. Bayangkan Mbak Windy, ya kan, sudah diperlihatkan. Ini bermasalah foto lagi, ya kan. Sebaiknya memang harus dilakukan penahanan, karena kalau nggak begini repot. Artinya semakin gaduh, semakin tak menentu, makin banyak korban. Ini udah saling lapor loh, Mbak. Ya, Mbak Windy, saya sampaikan, ini mereka udah saling lapor nih. Udah saling lapor antara kubu sebelah dengan kubu sebelah. Ini sudah terjadi pelaporan masing-masing nih. Nah, sebentar lagi kubu kami pun ini ada mau melaporkan lagi nih. Ah, ini akan terjadi terus nih. Laporan polisi yang akan terjadi. Maksud kami ya, ini segera dihentikan, Mbak. Kalau ini tidak dihentikan atau tidak dilakukan secara subjektifnya Polda Metro Jaya, ini akan semakin gaduh. Baik. Ini yang kami harapkan supaya semua menahan diri. Sudahlah, ini kita tunggu di pengadilan lah. Tapi segera lakukan syarat subjektifnya. Oke? Baik. Terima kasih. Ditunggu, kita sekarang gilirannya dari Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, silahkan menanggapi. Apakah benar dalam tadi disampaikan oleh Bang Sang Aji bahwa tidak ada dalam undang-undang bahwa diwajibkan untuk ditahan, dan dengan adanya kegaduhan ini, apakah penahanan tersebut juga sesungguhnya bukanlah jalur yang harus diambil oleh pihak penyidik sendiri? Ya, tadi saya kira Bang Ade, Bang Sang Aji betul semua kaitannya sebagai kuasa hukum ya. Bang Ade memastikan bahwa untuk tidak terjadi pengulangi kalimat-kalimat atau sesuatu yang terjadi. Kan itu kan. Itu dalam taraf sebagai negara, melihatnya seperti sebagai bentuk ketentraman. Bang Sang Aji juga melihat sebagai betul bahwa ini syarat objektif tidak terpenuhi, apalagi syarat subjektif. Syarat subjektif adalah terkait dengan keadaan bahwa yang penting seseorang terdakwa, apalagi seorang tersangka, memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan itu tidak menghambat pemeriksaan. Karena esensi upaya paksa penahanan itu sebetulnya yang paling ada untuk memperlancar pemeriksaan, baik tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Nah, dengan demikian opsi yang kedua itu juga betul. Jangan sampai ini membuat gaduh terus. Tapi pertanyaannya kembali lagi pada subjektif Polda Metro. Karena itu yang menjadikan kewenangan Polda Metro. Lain dengan KUHP yang baru. KUHP yang baru itu ada lebih ketat lagi. Adalah subjektif yang diobjektifkan, kan itulah. Nah, ini makanya menarik, kemarin Komisi 3 akan menyatakan, wah ini Bang Roy ke depan kalau KUHP baru akan sulit untuk dilakukan penahanan karena subjektif yang objektif. Nah, yang sekarang masih subjektif yang subjektif. Bang Ade tadi bisa memastikan ini seperti ini masih sah-sah aja. Disitulah saya kira ditunggu kepastian, ditunggu kewibawaan, kemudian dari keleluasan dari Polda Metro untuk menetapkan ini, walaupun tidak ada suatu upaya paksa penahanan, tapi perkara cepat dilanjutkan. Itu yang saya kira menjadikan suatu kerangka pemikiran peradilan pidana. Karena apa? Kita harus melihat asas cepat, biaya ringan. Itu yang harus dilakukan. Gitu, Mbak. Baik, Bang Sang Aji, dalam waktu yang sangat singkat ini bisa dijabarkan apa langkah-langkah yang terdekat yang akan diambil, dan apakah sudah yakin dan percaya diri dengan langkah tersebut? Ya, kami yakin tidak akan ada penahanan ya, Mbak Windy. Itu satu hal yang penting. Hal yang kedua, saya ingin menanggapi dulu Bang Ade ya, soal penahanan. Singkat saja. Ya, karena penahanan karena alasan mengulangi tindak pidana. Sebenarnya apa yang disampaikan Bang Ade ini jauh lah daripada pemahaman apa yang disebut dengan mengulangi tindak pidana. Mengulangi tindak pidana itu kan kita sebut dalam literatur hukum pidana sebagai residivis. Residivis itu diatur di dalam 3 pasal hukum pidana material, yaitu pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Ada 3 syarat untuk seseorang disebut mengulangi tindak pidana, yaitu adalah perbuatan pertama putusannya telah ingkrah, kemudian yang kedua antara perbuatan pertama yang sudah ingkrah dengan perbuatan yang baru itu tidak boleh melampaui dari 5 tahun. Tapi ada syarat ketiga yang paling mutlak, yaitu tindak pidananya harus segolongan. Nah, dari semua pasal-pasal yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,
dengan perkara lain yang pernah dilakukan oleh tersangka, kita sebut saja misalnya Mas Roy dalam perkara lain gitu, itu ternyata tidak memenuhi unsur sebagai pengulangan tindak pidana, sehingga menurut kami itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat karena tidak masuk dalam tidak dalam satu golongan tindak pidana. Baik, Bang Ade, mungkin terakhir pengulangan ada itu kesimpulan. artinya residivis, Oke. Bang. Mengulangi itu Terakhir artinya yang saya residivis. cuma mau sampaikan adalah dari gelar perkara kemarin saya kembalikan lagi bahwa ketika kita berbicara Mbak Windy kepada bahwa pelangi itu indah, warna-warni merah kuning hijau ya kepada seseorang, tetapi kita berbicara kepada orang yang buta, tetap aja pelangi itu tidak indah. Sama dengan yang kedua, bahwa ketika kita berbicara bahwa nyanyian burung itu indah dan merdu, tetapi kita berbicara dengan orang yang tuli, maka tetap saja tidak akan pernah indah dan merdu. Baik. Demikian, Mbak Windy. Kita akan terus kawal dari kasus Sayangnya ini. Mbak Windy, ini penegakan hukum bukan panggung seni dan budaya. Itu ada gium Apapun sebenarnya. kita harapkan Itu bahwa ada ini gium. semua berlangsung transparan dan juga bisa mengambil Oke. kesimpulan dan juga Baik. melihat bagaimana ke depannya. Terima kasih Bang Sangaji, terima Baik. kasih Bang Ade. Sama-sama, Mbak Terima Windy. kasih sekali lagi Prof Hipnu waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.